Ya, saya ingin kembali ke Pak Ahmad Saiku. Pak Ahmad Ya, Saiku tadi mungkin sudah menyimak informasi ataupun juga statement dari pemirsa tadi, iya, dari masyarakat. betul. Ternyata mereka cuma tahu satu tokoh doang di Iya, PKS, Pak. Ternyata nggak banyak masyarakat yang tahu siapa tokoh-tokoh yang diusung oleh PKS. iya, PKS kayaknya minim tokoh, Pak. Meskipun tadi Bapak mengatakan akan mengusung satu yang sudah disebutkan dari PKS, sudah dari Dewan Syuro PKS tadi, kalau nggak salah iya. namanya Pak Salim Asygaf ya. Iya, Salim Segaf Al-Jufri, Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Itu gimana, Pak? Banyak yang nggak kenal, Pak. Pak Salim pun juga Ya, nggak disebutin. mungkin ini karena ya TV One juga baru mengundang saya saat ini. Jadi tadi masyarakat belum mengenal juga. Mungkin kalau ditanyanya setelah saya bicara mungkin bisa juga ada masuk nama saya. Oke, jangan-jangan Nama Bapak Pak juga mau Dr. jadi Salim. calon presiden nanti Pak ya, kalau bisa ya. Nah, jadi memang dalam upaya kita melahirkan tokoh-tokoh nasional, kita ingin tadi mencetak ya, bahwa melahirkan figur tokoh nasional. Nah, apa yang diputuskan di Majelis Syuro yang kelima, ingin bahwa Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri ini menjadi tokoh nasional yang tadi mampu merekat, ya, sehingga menjadi guru bangsa. Yang harapannya dengan itu, insya Allah ini akan bisa menjadi teladan bagi berbagai elemen. Nah, itulah yang kami inginkan melahirkan tokoh nasional. Oke, Pak, kalau bicara soal tokoh nasional itu kan ada beberapa PR ya Pak, dalam tanda kutip. Iya. Misalkan apa yang bisa dijual dalam tanda kutip, sekali lagi dalam tanda kutip, apa yang bisa dijual dari sang tokoh tersebut kepada Iya. pemirsa ataupun kepada masyarakat Indonesia. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk memoles tokoh ini supaya bisa bright like diamond gitu. Iya, iya. Apa yang sudah kita lihat barangkali kalau sejarah kehidupan beliau ya, beliau adalah cucu seorang pahlawan yang dari Sulawesi Tengah, yaitu Guru Tua, yang biasa dikenal dengan Guru Tua, yang sekarang nama kakek beliau menjadi salah satu nama bandara di Sulawesi Tengah, Sis Al-Idrus ya. Nah itu kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai duta besar di Saudi Arabia, dan pada Kabinet Indonesia Bersatu kedua beliau menjadi Menteri Sosial. Nah dari track record dan kinerja beliau, alhamdulillah bagus gitu ya. Tapi kan kalau sekarang generasi muda itu kan sebetulnya kan hak pemilih ini juga nanti banyak 2024 adalah generasi Milenial. muda Pak. Generasi Iya. milenial itu lebih banyak juga punya hak suara yang cukup banyak nanti Betul. 2024. Apakah tidak mau untuk merangkul tokoh-tokoh dari kaum milenial? Misalkan apakah dari PKS sendiri tidak ada tokoh milenial yang akan ditonjolkan? Iya, kami sendiri di dalam kepengurusan kemarin di partai ya, bahwa kami berusaha untuk menarik pengurus-pengurus milenial. Di antaranya adalah Ketua Bidang Kepemudaan kami adalah Dr. Gamal Albin Said, ya seorang tokoh sosiopreneur dari Malang. Dan ini memang beliau sedemikian aktif, gesit dalam upaya juga mengajak anak-anak milenial dengan cara-cara yang ya sesuai dengan milenial ya. Dan mudah-mudahan ini juga kita akan melihat seberapa jauh perkembangan-perkembangan tingkat penerimaan publik terhadap beliau. Tentu semua ini sekali lagi Tingkat masih sangat penerimaan cair. tergantung bagaimana dengan cara memolesnya. Memolesnya tadi belum kejawab nih Pak. Gimana cara memolesnya nih Pak supaya bisa kelihatan gitu? Ya itu yang sekarang karena apa tadi, politik ini diinikan dengan politik pencitraan ya. Justru kita ingin bahwa politik ke depan itu justru politik yang prestatif. Kita melihat prestasi apa yang dimiliki oleh Orang kalau ngomongin orang. prestasi Pak harus tahu citranya dulu Pak. Citra dulu baru nanti kita bisa lihat prestasinya gitu. Satu bisa dua-duanya berjalan ya. Kalau kami bisa melihatnya dari sisi prestasi apa yang bisa dilakukan. Nah beliau saya lihat juga bisa memiliki prestasi-prestasi yang sudah bukan hanya di nasional, bahkan prestasi di internasional sudah diakui. Nah ini harapannya bisa menjadi tokoh ya alternatif milenial yang bisa ditumbuhkan ke depan. Oke. Pak begini Pak, bagi sebagian orang di luar sana, saya membaca sejumlah informasi. Iya. PKS ini menurut sejumlah pihak diidentikan dekat dengan kaum radikal, misalkan Pak berada di luar pemerintah dan dekat dengan kaum radikal. Ini kan kaitannya dengan citra. Bagaimana menepis ini semua, Pak? Menepis itu yang kami lakukan, pertama adalah kami membangun silaturahim dengan berbagai elemen bangsa ya. Ya, di antaranya tadi dengan partai-partai, kami juga membangun dengan Muhammadiyah, dengan DDII, dengan berbagai elemen ormas-ormas, termasuk juga yang akan kami datangi adalah ormas-ormas yang non-muslim, PGI, KWI, insya Allah kami akan silaturahim. Nah, termasuk ketika kemarin kami diundang dalam pidato kebangsaan oleh CSIS pada ulang tahun yang ke-50, kami sampaikan apa visi misi PKS dan termasuk juga
visi kepemimpinan PKS yang dilandasi dengan Pancasila. Dan akhirnya dari situ juga kemudian terungkap bagaimana sesungguhnya persepsi founder CSIS dan ketua sekretaris yayasan yang selama ini memiliki persepsi yang salah terhadap PKS. Nah, setelah dipaparkan apa yang visi misi PKS, tapi kalau hanya di satu forum saja CSIS tidak kemudian tersebar luas dengan masyarakat begitu. Ini kan juga akan jadi PR, masyarakat nggak akan tahu PKS ini seperti apa sebetulnya begitu Pak. Nah, itulah makanya kita melakukan terus silaturahim kebangsaan dan berbagai event-event yang kita lakukan sehingga masyarakat bisa lebih mengenal. Masyarakat bisa lebih memahami dan masyarakat bisa menghilangkan stigma-stigma terhadap PKS. Baik. Nah nih Pak, kita juga punya statement ataupun katakanlah analisis dari para pengamat politik di negeri ini Pak, mengenai PKS akan seperti apa ke depannya. Pemirsa, seluruh partai politik tengah bersiap untuk memulai pemilu 2024 mendatang. Mungkin tak terkecuali dengan PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Tapi apakah status oposisi yang disematkan pada PKS akan tetap memberikan peluang di pemilu mendatang? Nah ini menurut para pakar politik. PKS tidak tertutup kemungkinan menjadi partai politik yang sangat dirindukan gitu ketika PKS ini mampu mengadaptasikan dirinya secara agile gitu ya, secara lincah dan terbuka gitu untuk konstituen yang lintas gitu. Jadi PKS ini bisa dibayangkan menjadi satu rumah baru gitu ya bagi pemilih-pemilih baik itu muda maupun pemilih lintas umur dan sebagainya itu termasuk perempuan dan sebagainya dengan adaptabilitas ya. Jadi adjustment yang dilakukan oleh PKS ya yang belakangan ini juga banyak hal yang sudah diubah gitu ya oleh PKS. Suara PKS trennya saya lihat cukup baik ya dalam pengertian suaranya cukup stabil. Tetapi tahun 2024 itu akan ada tantangan baru sehubungan dengan berdirinya dan mulai bergeraknya Partai Gelora. Nah, kita tahu bahwa Gelora ini diawaki oleh tokoh-tokoh bahkan koki ya, dapur utama dari PKS selama ini. Tetapi ya kembali kepada sejarah perjalanan pendiri dari Gelora ini adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari PKS. Jadi ibaratnya sudah tahu selah-selahnya PKS, pemilih PKS itu siapa, di mana, bagaimana cara menjangkaunya ya. Karena mereka inilah orang-orang yang boleh jadi yang sebetulnya kan menjadi konseptor bahkan sutradara dari membesarnya PKS paling tidak sampai dengan 2019 ketika mereka masih bersama-sama ya. Ada 2 poin menarik pemirsa. Yang pertama bisa saja PKS ini menjadi sesuatu yang dirindukan oleh bangsa. Yang kedua PKS ini konseptornya dan motornya udah nggak berada lagi di PKS. Sudah berada di partai yang baru, Partai Gelora. Bagaimana menjawab ini Pak? Nanti kita harus iklan dulu ya Pak ya. Kami kembali sesaat lagi. Menjawab respon dari para pakar politik tadi suaranya terhadap PKS bagaimana Pak? Ada 2 poin tadi yang cukup menarik. Ya, memang ini yang kita akan terus upayakan, membesarkan PKS. Keunggulan PKS yang kita upayakan adalah soliditas strukturnya, kemudian militansi kadernya, dan juga kerja-kerja bersama ya. Ini yang kita terus upayakan. Pak, tapi maaf saya potong Pak. Bu Siti Zuhro tadi berkatakan PKS ini jangan-jangan bisa jadi sesuatu yang dirindukan. Apakah karena ada harapan menjadi sesuatu yang dirindukan oleh masyarakat, makanya PKS selalu konsisten untuk menjadi bagian oposisi karena mungkin ya seperti yang dibilang Bu Siti Zuhro tadi, masyarakat mungkin yang udah ngerasa nggak puas justru berbalik mendukung PKS. Ya, apakah itu alasan karena tetap itu harapan menjadi oposisi? Apa karena itu? Mudah-mudahan tadi penilaian Ibu Siti Zuhro lebih realistis ya. Dan tapi benar nggak gara-gara itu Pak dengan membawa harapan itu? Memilih untuk tentu harapan tetap ada seperti itu ya. Walaupun kami juga tadi ingin bahwa fitrah demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Fitrah demokrasi ini adanya checks and balances ini bisa berjalan. Kalau enggak kita koalisi semua, bayangkan siapa yang mengkritisi? Nggak ada yang mengkritisi. Kritisisasi ini adalah ibarat vitamin ya. Memang itu merasa mungkin ada yang tersakiti gitu ya. Tapi dengan ada vitamin ini maka akan bisa lebih sehat. Beda dengan mungkin pujian-pujian ini ya, lebih seperti kolesterol. Kebanyakan kolesterol bisa sakit. Nah, oleh karena itulah tadi kami concern pada upaya untuk menguatkan internal kami dengan tadi menguatkan struktur kami, soliditas kami,
kemudian militansi kadernya dan kerja-kerja secara kebersamaan. Nah, adapun tadi kaitan yang sudah dilakukan oleh konseptor yang terdahulu, ya kami terima kasih. Tetapi ini juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya toh di 2019 juga menjadi ajang yang membuktikan bahwa ternyata dengan keluarnya sebagian tadi sebut konseptor ini, ternyata alhamdulillah PKS malah bisa bertambah 3 juta suara. Nah, oleh karena itu kami menghargai apapun pilihan-pilihan politik ya, termasuk dari internal partai kami. Ya tentu menghargai, silakan kalau memang sudah berkecenderungan untuk membuat partai baru. Oke, tapi nggak ada rasa khawatir ya ditinggalkan oleh para konseptor tadi? Insya Allah nggak ada. Oke. Ya, Begini, kami tetap Pak, optimis. PKS itu kan tadi sudah sempat saya singgung di awal, dekat dengan Gerindra, dekat juga dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau seandainya Prabowo Subianto maju lagi menjadi calon presiden, apakah mungkin dukungan terhadap dua nama yang sebelum kita sebutkan, Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan, akan beralih kepada Prabowo Subianto? Kalau maju lagi, apakah akan mendukung beliau? Kami akan melihat secara realistis tadi hasil-hasil survei yang nanti akan kita kaji. Nah, tentu kami juga ada tim pengkaji yang nanti akan melakukan pendalaman-pendalaman terhadap survei-survei yang ada, dan juga tadi kami terus melakukan pembangun komunikasi politik dengan berbagai partai-partai yang lain. Mudah-mudahan insya Allah ini sekali lagi masih sangat cair, dan mudah-mudahan tadi ada sosok-sosok dari Partai Keadilan Sejahtera yang memang kami hasilkan dari produk-produk kaderisasi kami, akan bisa juga ikutlah. Fokus kepada cari internal atau mungkin akan cari di luar, Pak, lalu akan dibiayai supaya bisa dipoles begitu dalam tanda kutipnya? Saya kira paralel dua-duanya ya. Artinya kalau tadi ada pilihan tadi, kami akan kaji, kalau yang di internal kami mempersiapkan. Oke, baik. PR-nya ada 2 nih dari PKS ya, Pak ya, untuk mencapai kursi untuk bisa maju ke Pilpres seperti apa, terus mencari temennya dulu begitu. Betul, ya Pak ya. Karena dan koalisi juga mencari ini tokohnya. menentukan. Iya, koalisi yang menentukan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Saiku, Presiden PKS sudah berbincang bersama kami di program Kobar Petang Pilihan. Semoga sehat selalu Pak Ahmad Saiku. Amin. Assalamualaikum Pak. Salam.